Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandiyani. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Subbidang Anggaran 2 pada Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Kali ini saya akan memberikan testimoni terkait dengan materi pengendalian pelaksanaan kegiatan. Apa itu pengendalian pelaksanaan kegiatan? Pengendalian pelaksanaan kegiatan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan dengan sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan tupoksi bahwa tugas dan fungsi kami sebagai penyusun program dan melaksanakan penyusunan kegiatan teknis pada penyusunan APBD dan perubahan APBD. Dalam plan perencanaan ada 3 tahap yang harus kita lalui. Pertama yaitu membuat rencana anggaran APBD untuk tahun berikutnya, termasuk penetapan target pendapatan dan alokasi belanja. Yang kedua yaitu merencanakan melakukan analisis risiko dan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan APBD. Yang ketiga yaitu membuat strategi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Sedangkan pelaksanaan yaitu melaksanakan kegiatan belanja sesuai dengan alokasi yang telah disepakati pada rencana anggaran APBD dan melakukan monitoring dan mengelola sumber daya keuangan daerah yang telah diidentifikasi pada tahap perencanaan. Yang ketiga yaitu cek pemeriksaan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data hasil pelaksanaan APBD dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi rencana yang telah dilaksanakan pada tahap dulu, dan serta kita membandingkan target dan kinerja aktual serta mengevaluasi kualitas dan efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah. Yang keempat yaitu atau tindakan dengan cara menetapkan tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya itu menyelesaikan rencana anggaran APBD untuk tahun berikutnya berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap C. Dan yang terakhir yaitu pada pada model tindakan ini memperbaiki strategi mengelola keuangan daerah dan pengelolaan sumber daya yang kurang efektif dan efisien. Permasalahan saat ini adalah perencanaan dan anggaran belum berbasis pada anggaran berbasis kinerja, namun saat ini masih berdasarkan anggaran berbasis function yang harusnya program money follow program dan program follow research, di mana pemilihan program dan kegiatan harus sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan, serta besaran anggaran yang dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan, dan tidak satu rupiah pun anggaran pemerintah keluar tidak berdasarkan perencanaan. Yang kedua yaitu sasaran pengendalian, di mana ada 3 hal yang harus kita kendalikan, yaitu terkait dengan biaya dan waktu, pengendalian terhadap teknis dan mutu, dan terakhir yaitu pengendalian administrasi. Pengendalian terhadap biaya dan waktu yaitu terhadap biaya, penggunaan orang, waktu, kinerja, produktivitas, dan prosedur. Sedangkan pengendalian teknis dan mutu yaitu kita harus melakukan pengecekan dan pengkajian serta inspeksi dan uji kemampuan dan menguji dengan sampling. Yang terakhir yaitu pengendalian administrasi, di mana sistem pelaporan, kesesuaian personel, dan informasi yang kita dapatkan apakah itu benar dan tepat waktu, komunikasi di antara penanggung jawab, dan pemahaman situasi di lapangan. Berikut ini adalah salah satu contoh subkegiatan koordinasi penyusunan KUAP PPHS.
di mana pada tahapan ini yaitu Gubernur menyusun rancangan KUA dan PPS berdasarkan RKPD dengan mengacu dan berpedoman pada penyusunan APBD, serta TAPD mengusulkan dan menyiapkan seluruh rancangan KUA PPAS untuk dibahas bersama DPR. Selanjutnya, rancangan KUA PPAS itu akan disampaikan Gubernur ke DPRD untuk dibahas bersama. Setelah kesepakatan terhadap rancangan KUA dan PPS dituangkan dalam nota kesepakatan KUA dan PPS dan ditandatangani bersama oleh antara Gubernur dan pimpinan DPRD. Metodologi yang digunakan yaitu melalui swakelola. Dapat dilihat di situ ada rincian belanja yang digunakan untuk kegiatan penyusunan KUA PPAS kurang lebih sebesar Rp90.296.900. Sedangkan untuk jadwal pelaksanaannya sendiri dalam penyusunan KUA PPAS itu dimulai pada bulan April, minggu pertama bulan April itu, dan pada bulan Mei, pada minggu kedua bulan Mei itu sudah pembentukan tim. Pada bulan Juni juga udah rapat TAPD membahas bersama KUA PPAS sampai dengan selesai pembahasan itu sampai pada bulan September. Di kurva S sendiri, pada kurva S sendiri itu pada bulan Mei sampai Juni itu mengalami peningkatan. Itu tadi terkait dengan testimoni saya terhadap materi pengendalian pelaksanaan kegiatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.